Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Saya Pang Tekjun. Pada kali ini saya akan share informasi mengenai IPO Hunter PT BSA Logistics Indonesia Tbk dengan kode WBSA. Seperti biasa, Pak, materi ini saya bagi dari 3 bagian. Yang pertama adalah detail IPO. Untuk masa penawaran awal, holding tanggal 25 sampai 27 Maret 2026. Offering tanggal 1 sampai 8 April 2026. Listing di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 April 2026. Sekali lagi, sebaiknya Bapak Ibu memesan saham ini pada saat masa offering, ya, tanggal 1 sampai 8 April 2026. Tanda-tandanya masa offering itu harga IPO sudah ditetapkan, ya. Sebagai penjamin emisi adalah OCBC Sekuritas Indonesia dan Semesta Indovest Sekuritas. WBSA ini akan menawarkan saham baru sebanyak-banyaknya 1,8 miliar lembar atau 20,75% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan store penuh setelah IPO. Jumlah saham yang akan dicatatkan setelah IPO adalah 8,675 miliar lembar. Nominal Rp40 per lembar, harga building Rp150 sampai 170. Sehingga nilai IPO maksimal 306 miliar rupiah, ya. Ini saham baru, ya, artinya bahwa tidak ada divestasi dari pemegang saham yang ada sekarang ini. Ini adalah struktur kepemilikan saham sebelum IPO dan setelah IPO. Sebelum IPO, pemegang saham pengendali adalah TBK, menguasai 99,69%, kemudian PGI 0,31%. Kemudian dia IPO, ngeluarin saham baru 1,8 miliar lembar, masyarakat mewakili 20,75%, sehingga TBK dan PGI mengalami dilusi kepemilikan dari 99,69% untuk TBK menjadi 79,01%. TBK tetap menjadi pemegang saham pengendali, ya, atau PSP. Ya, ini adalah pembatasan, ini sudah biasa, ya, bahwa pemegang saham yang memperoleh harga saham di bawah harga IPO dalam waktu 6 bulan sebelum IPO ini dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimiliki sampai dengan 8 bulan sejak listing, ya. Jadi ini lock up bagi PSP. Sebagai pemegang saham pengendali adalah TBK, sedangkan TBK sendiri dikuasai oleh Bapak Edwin Wibowo dan Bapak Andri. Ya, dari 2 orang ini adalah pemilik manfaat individu, ya. Ini menyatakan bahwa Pak Edwin dan Pak Andri melalui TBK tidak akan mengalihkan pengendalian pada perseroan dalam waktu 12 bulan sejak listing, ya. Rencana penggunaan dana 215 miliar rupiah, ya. Ini sekitar 70%, ya, dari dana IPO maksimal 306%, ini untuk mengambil alih saham BIL, ya, mewakili 99,99% yang dimiliki dari BNL. BIL dan BNL ini adalah perusahaan afiliasi, ya. Ini yang saya kurang suka, ya, ini merupakan transaksi afiliasi, ya, atau memiliki benturan kepentingan. Ya, ini adalah keterangan dari BIL. BIL itu adalah perusahaan holding, ya, perusahaan holding, ya. Ini kemudian BIL ini mempunyai anak usaha yaitu BMI, ya, nanti singkatan bisa dibaca, ya, di halaman lain, ya. Mempunyai anak usaha BMI dengan kepemilikan 99,99%. BMI bergerak di bidang pengangkutan pergudangan dan aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, ya, BMI ini. Ya, ini adalah syarat-syarat pengembalian saham BIL, ya. Jadi
kalau mau membeli 99%, itu BBSA itu harus berstatus PMDN. Sekarang ini tuh BBSA itu sebagai PMA. Ya, jadi ini ada syaratnya paling lambat 3 bulan setelah listing. Ya, status PMA perseroan harus dirubah menjadi PMDN supaya bisa menguasai 99%. Kalau sebagai PMA itu ada keterbatasan, ya, 49%. Ya, jadi Bapak Ibu perlu amati ini. Kalau dia meleset dari deadline ini, IPO akan kinerjanya akan jelek. Ya, rencana waktu pembayaran ini ya selambat-lambatnya 6 bulan sejak berakhirnya dari Juni ya, paling lambat Juni 2026. Ya. Jadi BIL itu sekali lagi perusahaan holding. Ya. Jadi dia tidak punya operasi, operasinya lewat anak usahanya itu BMI. Ya. Nah ini ya, Bapak Ibu, pro formanya. Dari saat ini tuh BIL itu dimiliki oleh BNL, Bermuda Nusantara Logistik, 99,9% dan Edwin. Ya, setelah transaksi kepemilikan BNL jadi 0, BSA masuk 99,99%. Ya. Ini saya kurang suka transaksi yang model begini, transaksi afiliasi. Tadi dia IPO 70% dana IPO untuk membeli perusahaannya, grupnya sendiri. Ya, ini adalah ilustrasi sebelum dan setelah transaksi. Ya, ini ada awalnya sebelum transaksi. Ya, ini BNL ya memiliki BIL. BNL dimiliki oleh Andre dan Edwin Wibowo 50-50%. Ya, di sini. Ya, BBSA ini punya dua anak usaha, ya, yaitu BSA Terminal Logistik, ya, bisnisnya bongkar muat dan Lintas Sunantara Maritim (LNM), agen pelayaran. Itu mah elemen ini sedang proses likuidasi, ya. Ini BBSA dimiliki oleh TBK ya ini, Tiga Beruang California. Ini, ya, memegang saham mayoritas 99%. Ya, ini, ya. Dia dimiliki oleh banyak pemegang saham. Aneh-aneh nih ya. Ada Liberty Holding Global Limited, ya, Beautiful Investor Limited, ya, dan aneh-aneh nih. Ya, ada yang berbentuk reksadana, ya. Ini perusahaan yang di luar negeri semua nih, ya. Jadi sekali lagi faktor transparansi ini yang saya kurang suka, ya. Setelah transaksi ini Bapak Ibu sekalian, BNL tidak lagi mempunyai anak usaha tapi diserahkan ke BBSA ini, dia di sini, ya. Nah, ini adalah informasi mengenai pemegang saham sampai ke tingkat pemilikan individu, ya. Liberty Holding, ya, yang punya Andri, ya, sebagai UOB, ya. Bountiful yang punya Pak Edwin, ya. Watimena LP, ya, ini adalah bentuk fund reksadana ini, ya, di mana kepemilikan sampai dengan individu tidak dapat diakses, ya, karena kan fund reksadana. Bali 1 Limited bentuknya fund, ya, ketika individu tidak dapat diakses. Mulukas 2 Ltd bentuknya fund. Anderson Investment bentuknya fund. Internet Fund 7 PT Limited bentuknya juga fund. Tidak terafiliasi semua, ya, pihak ketiga. Jungle Venture 3 juga bentuknya fund, ya. Nah ini sifat hubungan perseroan WBS dengan BNL, kesamaan direksi dan komisaris. Ya, ujung-ujungnya di dua orang ini, Pak Andri sama Pak Edwin Wibowo. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi WBS itu bergerak di bidang logistik, ya, ya, angkutan multimoda, ada angkutan laut, darat dan udara, serta jasa kepabean, ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Aturan dari pemerintah, maksimum kepemilikan asing di kegiatan usaha angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus di PMI 49%.
Ya, kalau dia mau ngambil 99% harus jadi BMDN. Ya, ini dia udah janji dia mau merubah statusnya. Nah, ini adalah singkatan-singkatan ya. BIL itu Bermuda Inovasi Logistik, BMI itu adalah Beruang Maritim Indonesia, BNL adalah Bermuda Nusantara Logistik. Ya. Ini riwayatnya, WBSA itu didirikan di Jakarta tahun 2021, Bapak Ibu. Jadi usianya kurang lebih 5 tahun, ya, masih muda. Ya, pemegang saham utama adalah TBK, Tiga Beruang California, sama BSA. Ya, ini waktu pendirian. BSA ini ada afiliasi dengan grup Sinarmas. Ya, jadi grup Sinarmas itu Oki Pulp and Paper itu juga menggunakan jasa BBSA. Ya, cuman dalam perkembangannya BSA sudah tidak mempunyai saham ya di perseroan, cuma waktu pendirian saja. Ya, ini adalah anak usaha dari BBSA, BTL dan LMM. LMM proses likuidasi, tahun penyertaan juga masih baru sekali Bapak Ibu sekalian, 2025 sama 2023. Ya, ini secara umum jadi BBSA itu adalah perusahaan logistik yang terintegrasi. Ya, ada angkutan darat, laut udara, pergudangan, penyimpanan, ada storage, ya, serta kawasan berikat dan pengurusan kepabean. Ya, jadi ini memang lebih integrasi. Kalau yang di Bursa Efek Indonesia itu emiten tuh cuman laut atau darat gitu aja. Kalau ini laut, darat dan udara, jadi dia positifnya di sini terintegrasi. Ya, layanan utama BBSA Angkatan Laut, pengurusan transportasi laut dan udara, pergudangan, penyimpanan, termasuk inline logistik terminal, jadi juga ngatur di pelabuhan, ya. Nah ini, ya, lingkup usahanya. Dia mempunyai 9 cabang utama dan akses operasional di 5 pelabuhan internasional utama di Indonesia. Karyawannya lebih dari 185 karyawan. Ya, di Surabaya ada di Jalan Gresik, ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah jaringan operasional ada 9, ya, 9 di 9 kota. Ini di pelabuhan ada 5, ya. Kegiatan usaha, land transport, ya, antar kota atau antar pulau, freight, ya, udara dan laut, ya, multimoda, ya. Jadi ada yang bawa truk melewati laut, nah itu multimoda namanya, ya. Kemudian warehouse, pergudangan, ya. Ini jenis-jenisnya yang lain, ya, ada first mile transport, ya, bisa dibaca sendiri. Nah ini adalah apa truknya, ya, juga kontainer, perawatan kontainer juga melayani jasa ini, ya. Juga ini bongkar muat di pelabuhan dia juga melayani, ya, peti kemas itu, ya. Ini pemasarannya, ya. Jadi kalau kita breakdown dari omsetnya itu pendapatannya, ya, yang paling besar tuh di transportasi darat Bapak Ibu, ya. Ini, ya, per September 2025 transportasi darat menyumbang 900 miliar dari 1,5 triliun, ya, total pendapatan, ya. Jadi hampir separuh, ya, separuh, ya, jadi di transportasi darat, ya. Kebanyakan untuk wilayahnya dia di paling besar tuh di Sumatera, Jawa dan Kalimantan, ya. Jadi ini milestone-nya, ya, didirikan tahun 2001, 2023 ada penambahan penunjang pertambangan dan penggalian, 2023 Maret ada penambahan angkutan bermotor untuk barang umum dan khusus, ya, ini di darat, ya. Mei 2024 ada penambahan pergudangan dan penyimpanan, cold storage, bonded warehousing, ya, wilayah kawasan berikat. 2025 ada penambahan bisnis yaitu perusahaan holding, ya. Jadi untuk pendapatannya dia itu dibagi 3 segmen, yaitu transportasi darat, pengurusan transportasi, sea and air transport, ya, laut dan udara, dan pergudangan dan penyimpanan. Ya, ini adalah keterangan lebih lanjut angkutan multimoda, pengiriman barang, ya, dari barang, ya, kargo, ya, bukan oil, ya, bukan cair, ya, bukan liquid,
barang antar pulau, ya, kombinasi moda transport darat dan laut. Kemudian yang peti kemas, ya, untuk kargonya ini dia kebanyakan CPO, ya, CPO, pakai truk tangki dia, ya, pakai truk. Kemudian risiko-risiko utama adalah pemutusan kontrak kerja, ya, atau tidak diperpanjang kontrak kerja. Ya, ini adalah risiko terkait kegiatan usaha bil dan rencana pengambil alian. Ya, jadi statusnya harus jadi PMDN, ya, kalau mau menguasai 99%. Ya. Biaya bahan bakar merupakan komponen utama, ya, dalam operasional bil melalui BMI. Ya, jadi bil itu tidak ada operasi, ya, yang operasional ada di BMI. Ya. Kemudian persaingan tidak banyak yang seperti seperti WBSA, ya, multimoda. Ini kebijakan pemerintah, ya, ada tarif jalan tol dan transportasi diatur oleh pemerintah. Tarif dan regulasi angkutan laut juga diatur pemerintah, ada tarifnya, penyesuaian tarif, ya. Kemudian ini ada struktur kepemilikan yang tadi, ya. Kemudian ini keterangan tentang pemegang saham, itu TBK ini, ya, pemegang saham utama dari WBSA, ya. TBK ini perusahaan didirikan di Singapura, ya. Tiga beruang California PT Limited, ya, tahun 2019. Ya, ini adalah perusahaan holding dan jasa survei kargo, ya. Ini pemegang saham dari TBK, ya, ini, ya, merata, ya, merata. Yang paling besar itu Liberty sama Watimena. Ini fund, ya, ya, ini, ya, merata. Direksinya ada Pak Andri, Edwin Wibo, dan Wilson Cuaca. Wilson Cuaca ini adalah founder dari East Venture, ya, sama Fore, ya, ini Pak Wilson Cuaca ini, menurut saya pribadi ini corporate trader, ya, pedagang perusahaan. Ya, ini adalah pemegang saham yang lain PGI, cuman kecil sih kepemilikannya, ya, didirikan tahun 2022 di Jakarta, ya, juga holding company, ya. Kalau holding company ini valuasinya nggak bisa wajar, ya, mesti ke diskon, ya. Asing kurang suka dengan perusahaan yang holding company karena nggak punya operasional. Ini adalah kepengurusan dan pengawasan dari WBSA. Direktur utama Pak Edwin Wibowo, komisaris utama Pak Andri, komisaris Wilson Cuaca. Ini tiga orang ini yang tokoh penting, ya. Ini adalah Pak Andri, usia 37 tahun, masih muda, ya. Ya. Dia juga sebagai penasehat, ya. Ya, perusahaannya kebanyakan Singapura PTI ini, ya. Dan jika kalau kita lihat dari sejarahnya pengalaman kerja pendek-pendek waktunya, ya, 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, ini sampai sekarang ini, ya, founder pemiliknya Tiga Beruang California. Untuk klik PTA, investor dan komisaris, advisor, ya. Wilson Cuaca umur 47 tahun, komisaris utama Fore sampai sekarang, ya. East Venture ini dia juga founder pendirinya sampai sekarang. Yang ini kan 3 tahun, 1 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, ini cukup cukup lama, ya, 9 tahun di board member Tech in Asia BTE, ya, Kudo Digital board member, ya. Tidak punya hubungan keluarga dengan direksi dan komisaris, ya, komisaris independen. Ini direksi Pak Edwin Wibowo, salah satu UBO, usia sangat muda sekali, 36 tahun, ya. Pengalaman kerja 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun, sampai sekarang co-founder CFO Tiga Beruang California, ya. Thomas Wenas, ya, juga
orang independen, tidak punya hubungan dengan manajemen, usia 43 tahun, ya, masih muda juga, 6 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Ya. Pak Hendri Swabudi Setiawan, Direktur, umur 56 tahun, ya, cukup tua, ya, berapa? 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 1 tahun, ini cukup lama ini, 21 tahun, ya, Direksi Bina Sinar Amenity. Ya. Tidak terdapat hubungan afiliasi dan kekeruan antara direksi dan komisaris. Ya, semuanya profesional. Ya, ini mengenai perusahaan sasaran BIL, ya, yang mau dibeli oleh WBSA dengan dana IPO, didirikan tahun 2025, Bapak Ibu sekalian, di Jakarta. Ya, perusahaan masih umur 1 tahun, ya, mau dibeli, ya, di Jakarta. Usahanya adalah holding company, ya, dia punya anak usaha BNI, ya, ini dia. Jadi BIL itu dimiliki oleh BNL, ya. Ini komite direktur cuma satu orang saja, ya. Penyertaan BIL pada BNI ini, ya, BNI didirikan tahun 2021 di Jakarta, ya, bergerak di bidang pengangkutan dan pergudangan dan aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian. Ya, ini penunjang pertama kalian sudah nggak terlalu ditekuni, ya. Aktivitas yang dilakukan saat ini oleh BMI, angkutan laut dalam negeri itu barang khusus dan ada penunjang pertambangan dan penggalian lainnya. Ya, ini pemegang sahamnya BIL 99,96%. Ya, ini adalah komisaris Pak Edwin Wibowo, direktur utama Pak Eko sama Ibu Sheila. Ya, ini adalah laporan keuangan BBSA. Jadi di sini Bapak Ibu saya tidak menemukan laporan keuangannya BIL. Ya, ini yang bikin saya itu bingung. Ya, seberapa besar, seberapa menguntungkan BIL itu. Ya, padahal dia menggunakan 70% dana IPO untuk mengakuisisi BIL. Ya, ini adalah laporan keuangan BBSA. Ya, yaitu asetnya per September 2025 itu 1,1 triliun. Ya, ini ada aset hak guna 420 miliar. Kemudian total utang 827 miliar, ekuitas 330 miliar. Ya, jadi dia asetnya Bapak Ibu 564 tahun 2022 Desember menjadi 870, naik lumayan, kemudian 874 tidak ada kenaikan berarti. Di September 2025 ada kenaikan cukup berarti, ya. Jadi 1,1 triliun. Ini laba ruginya, ya, untuk yang data terakhir September 2025 dibanding September 2024, omsetnya dari 1,2 triliun jadi 1,5 triliun, laba kotor dari 171 ke 240 miliar, laba usaha cukup bagus dari 30 miliar ke 67 miliar, hampir naik 1 kali lipat. Ya, untuk laba bersih melonjak dari 1,6 miliar menjadi 24 miliar. Ya, cukup fantastis ini. Ya, kemudian ini rasio-rasionya di sini untuk rasio keuangan perjanjian kredit, dia tidak ada yang melanggar pembatasan, semuanya terpenuhi. Ya, bank kreditur adalah BRI, Maybank Indonesia, ya, kedua itu. Kemudian ini keterangan mengenai pendapatan, ya, September 2025 dibanding September 2024 ada naik 29% karena kenaikan volume, ya, yaitu yang darat yang paling uh, mengkontribusi, ya. Ada di Bank Victoria juga ada, ya. Yang paling besar tuh di Bank Victoria Internasional, ya, 49 miliar, ya, jatuh tempo 30 April 2026, ya, 1 bulan lagi. Ya, jadi ini segmen operasinya.
ya. Pendapatannya 2025 pengurusan transportasi ini laba ya 73%. Jadi kalau dari omset itu transportasi darat yang paling dominan. Tetapi kalau dari laba pengurusan transportasi yang mendominan. Artinya bahwa margin dari transportasi darat itu tipis. Kalau ini marginnya cukup besar ya, per segmen ya. Jadi ini dikurang ini. Ya, jadi laba kotor ya. 62 ini laba kotornya ya. Ini kemudian kita lari ke ringkasan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jumlah lembar saham yang ditempatkan store penuh sebelum IPO 6,875 miliar, setelah IPO menjadi 8,675 miliar ya. Yang saya kasih merah itu saya nggak kurang suka. Dana IPO mewakili 84% dari total ekuitas per 30 September 2025. Jadi cukup cukup besar kontribusi apa perbandingannya antara dana IPO dengan modal. Ya semakin besar saya juga kurang suka ya. Ini penggunaan dana ya sekitar 215 miliar untuk membeli saham BIL ya yang dimiliki oleh BNL. BNL dimiliki oleh Pak Andri dan Pak Edwin Wibowo. Sisanya untuk modal kerja. Ya, usia 5 tahun ya, cukup terintegrasi ya, multimoda, ada darat, laut dan udara. Lihat plusnya ini. Ini layanannya. Kemudian struktur kepemilikan menurut saya itu sangat kompleks ya. Faktor transparansi menjadi taruhan. Ada Pak Muson Cuaca ya. Kemudian saya tidak menemukan laporan keuangan BLI dan BMI ya. Ini yang menurut saya tuh kurang bagus ya. Ini ringkasannya untuk laporan per 2024 akhir ya, gross profit 13% ya. Gross profit margin menurut saya ini terlalu rendah ya. OPM 3% sangat kecil, NPM nggak sampai 1%, ROE moderat ya 2024 setahun penuh. Sedangkan September 2025 GPM-nya 16%, ya gross profit cuma 16 tuh kurang tinggi Bapak Ibu sekalian. OPM cuma 4%, NPM 2%, ROE 7% moderat. DER-nya saya kurang suka 251% ya. Saya pikir buruk. ICR kemampuan bayar bunga ya single digit kurang bagus. Kemampuan mengcover utang di bawah 1 kali kurang bagus. Jadi secara fundamental menurut saya pribadi ini adalah tidak baik. Ya, saya kasih warna merah. Ya, ini untuk fundamental. Valuasi bagaimana? Saya perkirakan tahun 2026 net profitnya 50 miliar. Ya, sedangkan per September 2025 sudah 24 miliar. Ya, jadi saya cukup optimis. Naik hampir 100%, EPS-nya cuma Rp6. Dengan harga IPO yang di atas 150-170, PI-nya 2026 25 sampai 8 kali. Nggak murah ini. Dari PBV 2,14 kali sampai 2,43 kali. Nggak murah juga. Jadi saya dengan kondisi fundamental yang tidak baik dan valuasi mahal, saya nggak rated. Ya, ini adalah perbandingannya. Ini untuk kargo ya. Ini kargo, bukan oil and gas. Ya, jadi ini barang-barang yang masuk kontainer ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat P-nya berapa? Di bawah 10 ya. PBV kebanyakan di bawah 10 ya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini kargo. Kalau ini transportasi darat. Karena saya munculkan ini karena pendapatan utama dari UBS adalah transportasi darat. Ya, juga sama ya. ASA di bawah 10 ya. BBSA berapa tadi PI-nya itu? 25 kali ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini ada total aktivanya ya. BBSA 1,1 triliun ya. Ini Bapak Ibu sekalian.
Dan Bapak Ibu lihat, dari sektor transportasi logistik, tidak ada analis yang mengcover Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita sulit untuk mendapatkan opini dari pihak ketiga. Ya, sekali lagi saya nggak rated untuk saham ini. Tapi kalau mau untuk trading-trading 1, 2, 3 hari ya bolehlah. Ya, nanti semuanya tergantung dari hasil penjatahan. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Eh, Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan eh, minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa DM saya langsung. Ya, salam sehat selalu. Saya akhiri sekian. Terima kasih.